Teman-teman rahimakumullah, inilah warga Gria Parama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi. Jangan lupa like, komen, dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan bagaimana keseruannya, mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Syafatun bikin jahatun dari tadi sore lah latihan nyaring banget ikut bikin Lisatun kusi jafnun kotak mata syaribun kunis sarun rambut dapat air saya turun langsung minta air tadi pam gitu habis latihan hari ke rumah minta air Ainun mata sudahun pelipis Hodun pipi yadun tangan Dijelun kaki kofat tengkuk Sodarun dada kabun mata kaki Dorun punggung badlun perut Kaki dur paha diraun lengan Dimagun otak darun cambang Damun darah kolbun hati Rubatun lutut komadun tapak Sakun Mirfakun pegangan tangan Kafun tapak tangan Ithamun jempol Surat Anak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Sadaqallahul azim Bagi salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. keberkahan Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang saya hormati ibu, bapak, dan teman-temanku sekalian. Hadirin rahimakumullah, hari ini Fitri akan bertausiah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Allah berfirman dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Dalam surat Al-Fil, Allah menceritakan tentang rombongan bergajah. Karena saat Nabi Muhammad lahir, ada rombongan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ia ingin menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, Allah tidak ridho. Allah menurunkan burung ababil yang membawa batu api dari neraka. Masya Allah, hancurlah pasukan bergajah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengaku umat Nabi, kita harus tahu keluarga Nabi. Yuk bantu Fitri menyebutkannya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqaya, Umi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Petik buah mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Cukup sekian pidato saya. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Fitri. Itu sini Fitri kelas berapa? Masya Allah, kelas 2 udah tahu ya Nabi Muhammad ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu,
yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah di malam ini ya 12 Rabiul Awal, tepat dengan hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini, dan mudah-mudahan ini adalah perkumpulan wasilah kita bisa berkumpul berjumpa di surganya Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku yang berbahagia, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mengenang hari lahirnya baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah diceritakan oleh ananda kita, ya, putri kita, itu sebenarnya udah selesai, gak usah tausiah lagi ya, cukup. Tapi insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita, ya. Insya Allah saya akan awali ini dengan sebuah lantunan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama bareng ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi Pak Bu, bayangin Rasulullah ada di hadapan kita. Rasulullah yang sering mengatakan ummati, ummati, sampai mau meninggalnya. Umatku, umatku, itu yang diingat Rasulullah. Bayangin beliau ada di hadapan kita. Mari kita sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alangkah bahagianya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita. Dialah seorang sosok, seorang figur, seorang teladan yang suatu saat kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, yang perlu pertama kita jaga adalah niat kita, keberangkatan kita dari rumah ke tempat ini. Yakini bahwa niat kita datang ke rumah, datang ke tempat yang dimuliakan ini betul-betul karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena nanti di dalam hadis Al-Bukhari dikatakan ada 3 golongan Bapak Ibu sekalian yang akan pertama dihadapkan di hadapan Allah. Inna awwala ma yaqdi yaumul qiyamah ar-rajulun ustusyida. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, orang yang berjuang. Kalau sekarang ada orang yang bangun masjid, bangun madrasah, seperti itu. Pahalanya besar, sangat besar. Sampai fa'utiya nikmatahu,
Allah perlihatkan nikmatnya Bapak Ibu sekalian. Fa'arafa, dia pun mengetahui, senang wajahnya itu, ceria. Lalu Allah tanya, "Fama amilta ya fulan?" Apa sih yang kamu lakukan di dunia sehingga kamu mendapatkan pahala anugerah dari Allah yang begitu besar? Dengan bangganya dia, qataltu fika. Ya Allah, dulu saya berjuang, saya berperang, saya bangun sini, bangun sana. Itu kan fika, demi mencari ridhomu. Malaikat catat, demi mencari ridho Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi? Kadzabta, bohong kamu, dusta. Ya, kadzaba bukan kadzaba. Kalau kadzaba membohongkan. Bohong kamu, dusta. Qatalta li'an yuqala jari. Dulu kamu berperang, dulu kamu berjuang ke sana kemari itu bukan mencari ridhoku, kata Allah, li'an yuqala jari, supaya ingin disebut pemberani, paling jagoan, paling berjasa. Waqad qila, dan itu sudah dikatakan, dimuji kamu di dunia. Manusia muji, oh Pak Anul ya berjasa banget. Akhirnya apa? Masuhiba wajiya'ala, yang jadinya mau masuk surga Allah terlumpuhkan masuk ke dalam api neraka. Yang kedua siapa? Rajulun fa'allamal ilma wa 'allamtahu wa qira'atul Qur'an. Nih, seseorang yang suka ngajar, atau seperti saya mungkin ya, taklim, ceramah. Seseorang yang suka belajar, atau Bapak Ibu sekarang dengerin ceramah nih. Wa qira'atul Qur'an, yang baca Quran tadi anak. Pahalanya besar, sangat besar. Sehingga fa'utiya nikmatahu, Allah perlihatkan nikmatnya, fa'arafa, dia pun mengenalinya, wajahnya ceria. Ya Allah, alhamdulillah nikmatnya. Tapi ketika Allah tanya, fama amilta ya fulan, apa yang kamu lakukan ketika di dunia sehingga kamu mendapatkan pahala seperti ini? Dengan bangganya dia, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika wa qara'tul Qur'ana fika. Dulu aku di dunia itu, ya Allah, saya belajar, saya ngajar, saya sering taklim, saya sering baca Al-Quran fika, demi mencari ridhamu. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu, bohong. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li'an yuqala 'alim wa qara'tal Qur'an li'an yuqala qari. Dulu kamu sering belajar, dulu kamu sering ngajar, supaya ingin disebut alim, orang paling berpandai, berilmu. Dan baca Al-Quran, bagus bacaannya. Supaya apa? Supaya ingin disebut qari. Waqad qila, sudah kamu dipuji di dunia, orang muji, bagus ya bacaannya, rajin ya taklimnya, bagus ya ceramahnya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Akhirnya apa? Fasuhiba wajiya'lan, yang tadinya mau masuk surga, Allah masukkan fasuhiba wajiya'lan. Dan yang terakhir adalah, kita tahu adalah rajulun wasa'ahullahu malan, seseorang yang diberikan harta. Allah titipi harta yang berlimpah, kemudian dia sedekahkan, beri, kasih. Pahalanya besar Pak, Bu. Nih anak-anak yang suka ngasih ya, berbagi, pahalanya besar anakku sekalian. Ketika Allah hadapkan, fa'arafa, dia pun mengetahuinya, ya Allah, ini nikmat saya. Senang tuh orang itu. Tapi ketika Allah tanya, fama amilta, apa sih yang kamu lakukan ketika di dunia? Ya Allah, dulu saya sudah dititipi materi, harta. Engkau memerintahkan supaya apa? Berbagi, saya sedekahkan, saya infakkan. Demi mencari ridhamu, ya Allah. Kata Allah, hadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu sering berbagi, kata Allah, sering bersedekah, itu bukan karena aku. Li'an yuqala jawad, supaya ingin disebut dermawan, bageran, orangnya baik. Itu sudah disebutkan di dunia, dipuji. Ih, ibu ini baik banget ya, bapak ini dermawan banget. Bukan karena aku, kata Allah. Maka luruskan niat, mudah-mudahan dengan lurusnya niat ini
Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ini adalah dicatat oleh Allah, itu adalah orang-orang yang dimudahkan menuju surga Allah. Siapa yang mau masuk surga? Kalau kata Bapak, siapa yang nggak mau masuk neraka? Saya juga. Ya. Jadi mudah-mudahan niat tulus Bapak Ibu sekalian ke tempat ini malam-malam ya. Biasanya sudah terlelap tidur atau lagi nonton TV atau lagi main gadget, main internet. Sekarang harus dengerin tausiah. Tapi ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sarana supaya kita mendapatkan surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi. Kita sering mengetahui peringatan Maulid Nabi. Apa sih? Ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid itu ismun makan atau ismuz zaman? Ismuz zaman. Ya, waktu. Jadi waktu lahirnya Nabi. Kalau Maulud, ya, itu adalah orang yang dilahirkannya. Ya, ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, kita di sini memperingati Maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian, harus ada hikmah yang dipetik. Bukan hanya sekedar kumpul peringatan, tapi harus ada yang didapat dari peringatan Maulid Nabi. Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ulangi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad, kata Allah, illa rahmah. Jadi Rasulullah itu sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Nah, itu mah alam, kita mah manusia. Kalau pertegas lagi dalam surah Saba, ya, ayat surat ke-34 ayat 21, Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi Allah utus Rasulullah itu kepada seluruh manusia. Sebagai apa? Rahmat. Rahmat itu di dalam tafsirnya itu solusi. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian punya masalah nggak? Hanya wajah-wajah penuh masalah ya. Ya, semuanya juga punya masalah ya, punya ujian. Nah, jadi rahmat itu adalah solusi. Jadi dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hakikatnya adalah sebagai rahmat, sebagai solusi. Kan Rasulullah kenapa enggak diturunkan di mana? Romawi, ya, karena peradabannya udah maju pada tuh Romawi, Persia. Tapi Rasulullah diturunkan di kalangan jahiliyah Arab, jahiliyah yang benar-benar bodoh gitu kan, tidak tahu adab, tidak tahu etika. Dua anak-anak perempuan dibunuh. Maka Rasulullah turun sebagai apa? Rahmat, sebagai solusi. Maka ketika kita dalam rumah tangga, ya, pasti ada apa? Masalah ada nggak dalam rumah tangga? Kita pengen diberi kemudahan. Nah, Rasulullah adalah sebagai rahmat. Dan Allah turunkan rahmat itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Adanya rahmat Allah itu di dalam apa? Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Maka saya senang tadi tuh dengar anak-anak, ya, sejak ini udah diajarkan Al-Qur'an, Masya Allah. Itu yang akan menjadi syafaat, penolong kita. Ini para penghafal Quran, anak-anak tadi itu nanti akan nyari-nyari kita, orang tuanya. Mana orang tua saya? Mana ibu saya? Dia tempelkan tajul karomah, khobbatul karomah, ya, mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan. Bayangin.
Kalau kita sudah tiada, mereka yang akan doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus didoain. Makanya sejak dini ya ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Maka sesuai dengan tema bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan, sebagai idola. Nah ini, jadi anak-anak kita itu sekarang itu harus mengidolakan Rasulullah. Ini nggak tahu nih mana anak-anaknya nih. Idolanya siapa ya sekarang? Liminho. Ya. Karena pada hari kiamat itu almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Jadi nanti hari kiamat itu seseorang itu akan bersama idolanya. Kalau tadi idolanya apa? Liminho ya Pak ya? Nanti di hari kiamat sama Liminho tuh. Ya? Jadi seseorang itu akan bersama idolanya. Maka kita pantas mengidolakan siapa? Rasulullah, Nabi kita. Terutama di dalam apa? Berkeluarga. Jadi kuncinya, kalau kita pengen bahagia dalam berkeluarga, ya, baik dalam pekerjaan, ya ikuti Rasulullah. Rasulullah itu seorang model pemimpin. Di samping dia pemimpin, dia pun pemimpin rumah tangga. Dia presiden Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika ada di rumahnya bersama istrinya, ya nyapu biasa. Bareng sama istri. Sama anak bercanda, waktunya bercanda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi melalui Maulid ini, marilah kita jadikan Rasulullah itu sebagai panutan, sebagai contoh. Tadi dikatakan sebagai uswan hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan baik. Demi Allah, kalau kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki sebelum Allah dan Rasulnya kita cintai dengan sebenar-benarnya. Cara mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Maka mulai dari sekarang dengan ada momentum ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah itu adalah model atau idola bagi kita sebagai umatnya. Semuanya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak Rasulullah itu kana khuluquhul Quran, Al-Quran. Apapun ada, dari mulai kita lahir sampai kita mau meninggal, kita punya masalah ini, solusinya ini, masalah itu semuanya ada dalam Al-Quran. Permasalahannya, sampai sekarang pernahkah kita mau belajar Al-Quran? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita intinya ingin mendapatkan kebahagiaan, kemudahan di dalam berumah tangga, kemudahan dalam apa pekerjaan kita, kemudahan di dalam berinteraksi sosial. Dan kemudahan itu tidak mungkin terjadi kalau itu bukan dari pertolongan siapa? Allah. Lihat dalam surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah. Allah tahu masalah keluarga kita kok. Allah tahu masalah apa yang ada dalam pekerjaan kita. Maka dekati Allah. Dekati Allah. Dekati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini saya mengajak kepada diri saya
juga ke Bapak Ibu sekalian, selagi Allah sekarang masih kesempatan umur nih, kita nggak tahu berapa lagi umur kita di dunia. Allah yang tahu rahasianya. Mau meninggal di mana, kapan, posisinya seperti apa, Allah yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita setiap saat, setiap detik siap ketika Allah memanggil. Karena kita itu minallah, datang dari Allah. Apapun yang kita lakukan, kita lagi mencari nafkah, ibu lagi jadi ibu rumah tangga, bekerja, harus betul-betul lillah fillah, karena Allah di jalan Allah. Karena suatu saat siapapun kita, mau sudah jadi direktur, ya, mau apapun legalitas sosial kita, ilallah, pasti kembali kepada Allah. Demi Allah, pasti kembali kepada Allah. Dan harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Maka tanggung jawab kita adalah saling mengingatkan di dalam berkeluarga. Harus utuh. Ya, kalau misalkan bapak lupa, ingatkan sama ibu. Ibunya lupa, ingatkan sama ayah, sama bapaknya. Ayah ibunya lupa, ingatkan sama anaknya. Karena ini adalah perintah dalam Al-Quran yang Allah katakan di dalam surah At-Tahrim. Surat keberapa Tahrim? Yang lupa lagi itu surat keberapa Pak Bu? Surat ke yang dulu di Al-Quran ke-66 ayat 6 belum sampai ya. Itu perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Alladzina amanu itu kalau di dalam tafsir itu adalah nidaun hadid, nidaun bi'altafi wasfin, panggilan mesra dari Allah. Allah nggak manggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan kita diakui oleh Allah. Hai orang-orang yang yakin kepadaku, kata Allah. Anfusakum, jaga diri kalian. Ayahnya dulu jaga, tapi ayahnya jangan soleh sendiri, ke masjid sendiri, sholat sendiri. Anaknya main gadget dibiarin, ibunya main handphone dibiarin. Wa ahlikum, kata Allah, itu satu paket, pakai waw. Kalau dalam bahasa Arab, atap waw itu fa'atib biwawin musahiban, gak bisa dipisahin. Jaga diri, jaga ahli. Ahli itu siapa? Anak istri. Apalagi kita seorang ayah itu pasti dipertanggungjawabkan. Kelak di akhirat itu bukan masalah apa, isi perut aja. Ekonominya seperti apa, makannya seperti apa, tapi sudah mengajarkan apa? Sudah dididik apa anak kita? Sudahkah kita memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk ngaji? Giliran bangun, nah, tidur cepat, nanti sekolah kesiangan. Bukan nanti sholat subuh dapat kesiangan, nanti sekolah kesiangan. Nanti kerjanya kesiangan, bukan sholat subuhnya. Kalau sejak dini tidak diajarkan ini, wala'iyatubillah, hati-hati. Semua adalah amanah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kata Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan anak istri keluarga. Jaga dari apa? Dari api neraka. Dengan apa cara menjaganya? Dalam tafsir dikatakan bilhamli ala ta'atillah, mendorong ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti yang sekarang kita peringati. Jadi bukan momentum kumpul saja memperingati harinya lahir Rasulullah, tapi dengan ini kita mulai dari sekarang kita hijrah dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Peringatan ini kita bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ketaatan yang sederhana, semua apapun itu dimulai dari apa? Sholat. Makanya perintahnya di dalam surat Toha, surat ke-20, ya, ayat 132, wa'mur ahlaka, atau akhlak. Ya,
Wa'mur, perintahkan siapa? Ahlaka, keluargamu. Jadi semua keluarga tuh, bapak, istri, ya, anak-anak, perintahkan apa? Bis sholat, untuk sholat. Tapi ini wastobir, banyak-banyak sabar Pak Bu. Ya Allah, kalau mau sholat malesnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalah tuh, acan, apa kene, masih lelah, tanggung, kerjaan belum beres, masaknya belum selesai, rebahan dulu. Giliran ada bola, siap kopi, Piala Dunia, kan? Kalau ada nonton konser dan sebagainya, banyak-banyak sabar. Ya, kalau sholat malas ya Pak ya, Bu? Ya. Malas enggak? Oh enggak, di sini mah Sholat nggak mas, bangunnya Ustaz malas. ya. Enggak sedikit ya Mas. Nyaut aja. Ya, Masya Allah. Padahal kuncinya semua dari itu. Wastabir alaiya, banyak-banyak sabar. Udah mau sholatnya malas, begitu sholatnya digoda. Allahu Akbar, utur kada. Bener dompet tuh di mobil ketika. Ya. Sholatnya gak khusyuk, sholatnya jalan-jalan. Aduh, ini belum kelar kerjaan tuh, padahal udah Allahu Akbar itu. Tahu-tahu imam udah assalamualaikum, gak tahu ada assalamualaikum. Wastobir, banyak-banyak sabar. Bahasanya gak wasbir. Dalam bahasa Arab wastobir, gak wasbir, gak sabar, banyak sabar karena banyak godaannya. Karena kalau kita udah melewati hal ini, Masya Allah, yang datang apa? Pertolongan Allah dari setiap masalah yang kita hadapi. La nas'aluka rizqa, ayat selanjutnya kami gak minta rizki kata Allah. Justru nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Rizki sehat, ya, anak yang soleh, harta yang berlimpah. Ini ada contoh-contohnya. Kalau malam ini itu keburu ngantuk semuanya. Contohnya kalau dalam materi siapa yang Allah kasih, dalam hal anak ketika dengan sholat siapa yang Allah kasih. Ada contoh-contoh dalam Al-Quran. Maka fenomena sekarang yang terjadi, umat Islam ini KTP-nya Islam, ya, tapi yang bisa menjalankan syariat Islam apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, kita bisa hitung. Contoh aja masalah sholat, Allah sudah jelaskan dalam surah Maryam, ya, ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti kata Allah akan datang satu generasi di mana generasi itu generasi yang buruk. Siapa generasi yang buruk itu? Adha'us shalah. Dialah yang menyia-nyiakan sholat. Sholat subuhnya sering kesiangan, sholatnya jarang berjamaah, itu pun hanya sisa waktu, bahkan jarang khusyuk, bahkan berani meninggalkan sholat. Wattaba'us syahawat. Ini selalu pakai. Otomatis yang menjadi panutan dia adalah syahwatnya itu sendiri. Jadi rumus yang nggak bisa dipisahkan. Ketika dia menyia-nyiakan sholat, otomatis syahwat yang akan menjadi panutan dia, tuntunan dia. Fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan senantiasa ada dalam kesesatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mengapa Rasulullah umur 7 tahun saja sudah diperintahkan, muru auladakum lisittin aw lisabin. Anak-anak kita itu 6-7 tahun udah suruh sholat. Terserah nanti mau sholatnya gimana, sholat. Wadribuhum, boleh kita pukul, maksudnya pukulnya itu pukul jerah, bukan pukul jangan. Ya, maksudnya kasih tahu kalau udah umur 10 tahun masih belum sholat, kasih teguran ya supaya jerah. Kenapa diajarkan sejak ini? Karena percuma sekolah tinggi-tinggi kalau dia tidak bisa menjaga sholat. Karena barometer seseorang itu sholat.
Inna awwala ma yaqdi yaumal qiyamah awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang akan pertama Allah evaluasi, Allah lihat itu pertama itu di akhirat kelak itu apa? Salatnya. Faqad aflaha, kalau salatnya beres, faqad anjaha wa aflah. Sungguh urusan dia sukses, kemudian dia akan bahagia. Dalam hadis lain, beres segala urusannya. Faqad saluhat sairu amali. Tapi kalau salatnya rusak itu gimana? Salatnya sering dinanti-nanti, sisa waktu, jarang khusyuk, bahkan berani meninggalkan salat. Kata Rasulullah, faqad khaba wa wasira. Sungguh orang itu hidupnya udah rugi, udah gagal total, bahkan segala urusan yang lainnya pun pasti akan rusak. Maka mulai sekarang kita azam bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sudah mah sudah. Ya Allah, saya dulu memang sering malas. Udah, yang dulu tinggal taubat, minta sama Allah, ampuni. Mulai sekarang jangan pernah sia-siakan salat. Karena kuncinya kita salat, doakan anak-anak kita. Kalau bukan pertolongan Allah, anak-anak kita nggak bakalan soleh mau apapun. Nah, ayo belajar, malah marah-marah gitu kan. Ayo belajar. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak bakalan soleh. Allah kok yang hakikatnya menyoleh. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana minas sholihin. Allah, berikan hamba-Mu ini anak-anak keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita itu gak punya apa-apa, lemah. Ini dicontohkan dulu ketika perang Badar. Perang Badar, umat Islam itu hanya berapa jumlahnya? Kurang lebih 300-an ya, 313, 315. Lawan kufar Quraisy pada waktu itu 1000. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Di dalam surah Al-Imran 123 Allah katakan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh kami telah menolong kalian umat muslim di dalam perang Badar, padahal pada waktu itu lemah cuma 300. Secara logika Pak, 1000 sama 300 menangan yang mana? 1000. Udah melengkap senjatanya. Tapi ternyata umat Islam waktu itu menang. Karena apa? Pertolongan dari Allah. Tapi sebaliknya perang Hunain, Islam tuh udah bangga tuh. Islam udah banyak katanya. Islam udah kompak sekarang. Tapi wa yauma Hunainin, dalam At-Taubah ayat 25, in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Allah ingatkan kata Allah, dan ketika perang Hunain, in a'jabatkum kasratukum, ketika umat Islam itu bangga, jumlah saya sekarang sudah banyak, gak perlu pertolongan Allah. Jadi bangganya dengan jumlah. Kadang kita juga sering bangga dengan saya mah pintar, saya mah udah posisinya bagus. Ternyata jumlah yang banyak falan tughni ankum syai'an. Pada waktu perang Hunain itu tidak sedikit pun memberi manfaat kepada orang Islam pada waktu itu. Bahkan yang terjadi, dunia yang luas terasa sempit oleh orang Islam pada waktu itu. Summa walaitum mudbirin, mereka lari kocar kacir. Baru setelah itu tobat, minta pertolongan sama Allah. Akhirnya Allah tolong. Nah begitupun kita juga gak bisa maksa anak kita supaya soleh kalau kita ayahnya kita tidak melakukan ikhtiar langit. Kita sering ikhtiar bumi, ya, itu keras. Maksudnya kita berikhtiar mati-matian kadang, tapi ikhtiar langitnya dilupain, Allahnya dilupain. Kita nggak bisa merubah anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Allah yang hanya berubah. Kita hanya bisa menyampaikan. Nah, jangan begitu. Nah, harus begini. Kita hanya sebatas itu, nggak bisa ngerubah. Harus ini, harus sesuai saya, nggak bisa. Hidayah hanya milik Allah. Rasulullah katakan, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha.
Ketika ingin Rasulullah dong, pamannya yang waktu itu, pamannya melindungi Rasulullah dari gangguan kafir Quraisy, pamannya mau meninggal, ingin dong Rasulullah pamannya itu masuk Islam, mata alal iman. Tapi langsung Allah tegur, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi sabar Bapak Ibu sekalian ketika mendidik anak-anak kita. Kita terus sampaikan, jangan sampai mama mah udah sabar, bilangin kamu terus gitu. Nah, sabar. Kita itu hanya ngarahin doang. Allah yang akan memberikan hidayah petunjuk. Ya. Dan hal itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian kalau kita pelajari ilmunya, ilmu berkeluarga, bagaimana seorang panutan suami seperti Rasulullah, bagaimana seorang istri ya seperti Khadijah. Dan ini bisa dipelajari dengan apa? Dengan mencari ilmu. Pelan-pelan saja. Yang terakhir ya, berapa ini? Malam aja, ke jam 10 lah. Ke jam 10. Nah, yang kedua adalah pesan tadi yang disampaikan, akrabkan anak-anak kita sejak dini dengan Al-Quran. Karena tadi Rasulullah itu sebagai rahmat, ya, rahmat itu adanya dalam apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang harus kita pelajari. Keluarga yang ada di rumahnya itu dibacakan Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan. Rumah yang diberkahi itu rumah yang di sana dibacakan Al-Quran. Di rumah itu banyak setannya, coba kelihatan nggak Pak Bu? Banyak setannya di rumah itu, kata Nabi Pak. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru binal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah atau ayat-ayat Al-Quran. Seandainya semua walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini semuanya itu apa? Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah akan berikan keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakannya membohongkan ayat-ayat Allah. Akhirnya apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berikan siksa kepada orang-orang yang membohongkan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini, kita yang berada di sini merupakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang barokah dan berlimpah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Juga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian-ujian yang Allah berikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hakikatnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dari mulai sekarang kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah sampai kematian menjelang husnul khatimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.